Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lutfi Jawahirul Qadri, memasuki bab keempat, kreatif berpuisi. Kita lihat kompetensi intinya. Kompetensi dasar: 1. Menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau yang dibaca. Yang kedua, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis, lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Indikator pembelajaran: 1. Menganalisis unsur rima pada puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 2. Menganalisis unsur diksi pada puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 3. Menganalisis unsur imaji pada puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator berikutnya adalah menganalisis unsur majas pada puisi. Kemudian, menganalisis unsur tema pada puisi. Lalu ada merancang gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua, menyusun diksi yang sesuai dengan tema penulisan puisi. Dan yang ketiga, mengembangkan diksi menjadi bentuk puisi yang utuh dan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin. Masuk ke pengertian tentang puisi. Definisi puisi atau pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif atau proses pembayangan, menggunakan irama, rima dengan bunyi yang padu, dan kata-kata kias. Kata-kata kias di sini maknanya adalah makna konotasi, menggunakan majas atau gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, ironi, dan lain sebagainya. Pengertian puisi lainnya, puisi merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Makna dari sastra adalah hasil karya tulis manusia, disusun menggunakan kata-kata sederhana, ringkas, dan mudah dipahami oleh pembacanya secara imajinatif atau proses pembayangan. Makna struktur fisik yang dimaksud di sini adalah puisi itu memiliki unsur berupa diksi, imaji, bahasa, figuratif, kata konkret, ritme, dan rima. Struktur fisik yang pertama adalah struktur fisik diksi atau pemilihan kata. Pemilihan kata yang tepat dapat memperkuat serta memperjelas daya bayang pikiran manusia. Pemilihan kata harus mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima. Yang kedua, pengimajian yang terdiri dari imaji auditif atau pendengaran, imaji visual, penglihatan, dan imaji cita rasa, indera perasa. Yang ketiga, kata konkret menjadi syarat terjadinya pengimajian yang membuat puisi tersebut mudah dipahami oleh pembaca dan memiliki makna yang menyentuh. Jadi kalimatnya lengkap. 4. Bahasa figuratif berkaitan dengan kiasan dan perlambangan dalam puisi. Bahasa figuratif dapat membuat puisi menjadi lebih indah dan mengandung banyak makna. Atau bahasa figuratif dapat dikatakan sebagai bahasa simbol-simbol atau perumpamaan. Yang kelima, versifikasi berkaitan dengan rima, ritma, dan metrum. Rima adalah pengulangan bunyi untuk membentuk musikalisasi. Ritma berhubungan dengan bunyi, pengulangan bunyi, pengulangan frasa, dan pengulangan kalimat. Yang keenam, tata wajah atau tipografi.
tatanan lirik atau bait atau kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Tipografi atau tata wajah merupakan pembeda penting antara puisi dengan prosa dan drama. Struktur batin puisi meliputi tema, nada, rasa, dan amanat. Struktur batin puisi. 1. Tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Gagasan pokok ini menjadi dasar yang dikembangkan penyair dalam membuat puisi. Ada beberapa tema yang biasanya digunakan dalam puisi. Misalnya tema ketuhanan, tema kemanusiaan, dan tema cinta. Yang kedua, rasa. Rasa merupakan ekspresi penyair dalam menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, nada dan suasana. Nada dan suasana yang membuat pembaca seolah terbawa perasaan dalam penulisan puisi tersebut. Yang keempat, amanat. Maksud yang hendak disampaikan atau imbauan yang terdapat dalam puisi tersebut. Yang kedua, jenis puisi dan ciri puisi. Ciri-ciri puisi. Menggunakan bahasa yang padat. Maknanya di sini adalah simple dan tidak panjang, bertele-tele. Yang kedua, memperhatikan diksi atau pilihan kata. Yang ketiga, mempunyai daya imajinatif atau pembayangan atau figuratif, simbol-simbol, menggunakan lambang-lambang, perumpamaan. Ciri-ciri puisi berikut ya. Mempunyai rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang di dalam lirik sajak maupun pada akhir lirik sajak yang berdekatan. Mempunyai irama. Pengulangan bunyi yang berulang-ulang dan tersusun rapi. Memperhatikan bentuk susunan kalimat dalam puisi atau biasa disebut dengan tipografi. Jenis-jenis puisi. 1. Puisi naratif, contohnya seperti balada maupun romansa. Yang kedua, puisi lirik. Elegi, serenada, dan ode merupakan contoh dari puisi lirik. Kemudian ada puisi deskriptif, seperti satir, kritik sosial, dan impresionistik. Puisi naratif yang disampaikan di sini adalah mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi dalam beberapa macam, seperti balada maupun romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang yang perkasa ataupun tokoh pujaan. Yang kedua, romansa adalah jenis puisi yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi konflik dan petualangan. Puisi lirik. 1. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. 2. Serenada, sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada sendiri berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Yang ketiga, ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Ode biasanya banyak ditulis sebagai pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Puisi deskriptif. 1. Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. 2. Puisi kritik atau puisi kritik sosial. Puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan. Sama halnya dengan puisi impresionistik. Simpulan unsur-unsur pembangun puisi. 1. Terdapat keterkaitan pemilihan diksi dengan makna puisi.
Jadi pemilihan kata dengan makna puisi saling berkaitan. Yang kedua, keterkaitan diksi dengan rima puisi. Pilihan kata dengan bunyi akhir dalam puisi. Yang ketiga, keterkaitan penggunaan kata konkret dengan penggunaan imaji dalam puisi. Yang keempat, keterkaitan penggunaan majas dengan makna puisi. Langkah-langkah penulisan puisi. 1. Menentukan tema puisi dan memberi judul puisi. 2. Menuliskan yang terlintas dalam pikiran sejelas mungkin sesuai dengan tema yang dipilih. 3. Mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih ke dalam larik-larik peraturan. 4. Menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima atau persamaan bunyi. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam pembacaan puisi. 1. Ekspresi. 2. Lafal, pengucapan. 3. Tekanan volume atau suara. 4. Intonasi atau irama. Contoh puisi balada sosok. Aku bertutur tentang perasaanku. Ada rindu yang bersemayam. Ada cita kian membuncah. Tentang sosok yang menghampiri lewat mimpi, sementara aku masih terperangkap dalam harap. Kamu tentang kegigihan dan ketangguhan. Tutur mimpi masih berkelanjutan. Sosok keuletan dipenuhi ketekunan, berurai indahku merindu untukmu. Akankah ku miliki atau hanya sebatas hati mendamba? Berharap nyata sosok kamu dalam diriku, melekati diriku hingga aku tak tenggelam dalam samudera mimpi yang tak berkesudahan, lalu musnah dan hampa dalam harapan. Terima kasih telah menyimak tayangan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share, kemudian subscribe UPD YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.